历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qinyang dan murid-murid lainnya sudah keluar dari area ujian. Sekarang waktunya melihat peringkat serta ujian. Nomor 7, Anshishi. Ketika cahaya batu besar kembali berkedip, semua orang terdiam. Anshishi sebelumnya diakui berada di peringkat 5. Sebagai tokoh terkenal dari geng Anran Yuan di akademi, sekarang dia hanya berada di peringkat 7. Meskipun peringkat kali ini berdasarkan tanda, jika kekuatannya tidak cukup, bagaimana bisa membunuh begitu banyak binatang roh dan meningkatkan tanda token? Ini benar-benar aneh. Semua orang menahan napas. Nomor 6, Zhang Xiaoshuai. Begitu nama itu muncul, seluruh lapangan bela diri menjadi sunyi. Siapa Zhang Xiaoshuai? Aku tidak tahu. Aku juga tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kerumunan mulai riuh. Nomor 5, Sun Yu. Nomor 4, Lu Xuan. Saat dua peringkat berikutnya muncul, banyak murid benar-benar terkejut. Bahkan para tetua saling memandang dengan bingung. Tak satu pun dari 10 murid top yang mereka kenal muncul. Sebaliknya, 3 nama asing mengisi peringkat 4 hingga 6. Nomor 3, Qin Hai. PFFFT. Melihat nama nomor 3, Patriark Liehuo menyemburkan air minumnya. Qinshan, kalau aku tidak salah, Qin Hai itu adalah adikmu kan? Patriark Liehuo melotot. Mungkin? Qinshan juga terkejut. Nomor 2, Ye Ziqing. Sekarang, seluruh lapangan bela diri menjadi kacau. Hanya tersisa satu tempat terakhir. Namun, dari 10 besar tahun lalu, kali ini hanya Anshishi yang masuk daftar, dan peringkatnya bahkan turun. Dari 6 besar, 5 tempat kini ditempati oleh 4 orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Meskipun Ye Ziqing telah membangkitkan tubuh kekaisarannya, tidak mungkin dalam waktu sebulan dia mengalami perubahan yang begitu drastis kan? Nomor 1, Qinyang. Akhirnya, dengan kilatan cahaya di batu prasasti, sebuah nama muncul. Semua orang pun gempar. Nomor 1, Qinyang. Siapa Qinyang? Dari mana asalnya? Kali ini, dari 10 besar ahli terbaik di Akademi Dalam, hanya Anshishi yang masuk daftar. Sementara itu, Qiuhi, Luran, dan He Chengfeng terlihat sangat terkejut. Mereka telah berjuang keras untuk meningkatkan tanda token mereka ke level 8, berharap mendapatkan peringkat yang bagus. Dalam 10 besar sebelumnya, Zhu Xiong dan Liu Ken sangat mendominasi. Mereka bahkan tidak berani bermimpi masuk ke dalam 10 besar. Namun sekarang, mereka mendengar bahwa mereka masuk 10 besar. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bersemangat? Dengan begitu, daftar 10 besar pun diumumkan secara penuh. 3 tetua, Jin Yilei, Chang Liang, dan Song Fengyu, benar-benar tercengang. Tidak ada nama Su Ze, Liu Qingcheng, dan Ziwei, yang sebelumnya mereka yakini sebagai yang terkuat. Bagaimana bisa terjadi? Ketiga tetua itu saling pandang dengan ekspresi bingung. Namun, yang paling terkejut dan tidak percaya pada saat itu bukan lain adalah Qinshan. Qinyang menempati posisi pertama. Qin Hai menempati posisi ketiga. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia jelas mengingat bahwa ketika adik ketiganya meninggalkan akademi, dia masih berada di level 4 alam laut spiritual, sementara adik keduanya hanya di level 2 alam laut spiritual. Dengan kekuatan seperti itu, apakah mungkin mereka bisa meraih posisi pertama dan ketiga? Lalu bagaimana dengan 10 besar sebelumnya? Bahkan para geng murid yang mendukung mereka, kecuali Anshishi, kemana mereka semua pergi? Jin Yilei tiba-tiba berdiri dan berteriak, sebutkan lagi peringkat 10 besar murid, hitung semuanya. Begitu kata-kata Jin Yilei jatuh, batu prasasti itu kembali berkilauan, dan satu persatu nama mulai muncul. Namun, tetap saja tidak ada nama Su Ze, Liu Qingcheng, dan lainnya. Tidak mungkin. Ekspresi Jin Yilei benar-benar berubah. Haha. Tetua Jin, kali ini peringkatnya ditentukan berdasarkan level.
Batu prasasti ini memiliki formasi yang telah diuji langsung oleh beberapa tetua inti dan para guru, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Sekarang, bukankah seharusnya kita mengundang 10 murid untuk naik ke panggung dan menerima hadiah mereka? Pada saat itu, Patriark Liehuo tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga, kedua adik Qinshan berhasil masuk 10 besar dan mencapai level nilai 9. Ini benar-benar kabar luar biasa. Dia sangat peduli dengan muridnya. Melihat kedua adik muridnya begitu sukses, tentu membuatnya sangat bahagia. Selain itu, dia semakin senang melihat ekspresi wajah merah para tetua, seperti Jin Yilei yang jelas-jelas sangat dekat dengan kelompok geng murid. Mereka terlihat sangat marah. Tidak. Saat ini, wajah Jin Yilei tampak seperti disiram kecap. Tidak ada nama Su Ze dalam 10 besar, bahkan Su Xiong pun tidak ada. Bagaimana mungkin? Jin Yilei, sesuai aturan, sekarang saatnya murid-murid yang masuk 10 besar naik ke panggung. Patriark Liehuo kembali berbicara. Jin Yilei menjadi merasa sangat kesal. Baik. Dia ingin melihat siapa saja murid-murid yang masuk 10 besar kali ini. Nama-nama ini benar-benar asing baginya. Satu persatu, Qin Yang, Ye Ziqing, dan Qin Hai naik ke atas panggung. Saat ini, para murid di bawah panggung benar-benar terdiam. Untuk bisa masuk 10 besar, setidaknya seseorang harus mencapai level 8 atau 9 alam laut spiritual, tetapi saat ini, beberapa sosok di atas panggung seperti Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu, jelas-jelas belum mencapai level 7. Ini, Jin Yilei benar-benar terpana. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya tidak terima. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari tengah kerumunan. Itu adalah Tai Fei, yang sebelumnya menempati peringkat keempat. Tai Fei bergegas naik ke arena dan berteriak, "Tetua! Qin Yang ini curang. Dia membawa seorang ahli tingkat spirit WL di sisinya, dan memaksa saya menyerahkan poin tanda saya kepadanya, sehingga teman-temannya bisa mencapai level 9. Ini jelas-jelas melanggar aturan akademi." Apa? Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung menjadi kacau. Curang? Pantas saja, mereka jelas-jelas belum mencapai level 7 alam laut spiritual, tapi bisa masuk 10 besar. Ini menjijikkan. Di mana keadilan pada kompetisi ini? Itu benar, kami berjuang keras selama sebulan, tetapi mereka malah mendapatkan semuanya begitu saja. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi heboh. Qin Yang. Jin Yilei segera menatap Qin Yang dengan tatapan penuh kebencian. Hahaha. Namun, pada saat itu, suara siulan tajam bergema. Di sekitar arena, beberapa sosok mulai bermunculan. Dua kelompok orang muncul dari timur dan barat secara bersamaan. Dari arah timur, sekelompok orang muncul, lebih dari selusin sosok, semuanya memiliki papan nama bundar di dada mereka. Itu adalah simbol status murid spiritual. Murid spiritual adalah murid yang telah mencapai tingkat lingtai dan memenuhi syarat untuk dipromosikan. Mereka bisa masuk ke Akademi Dewa dan mendapatkan status sebagai murid spiritual. Sumber daya dan perlakuan yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan murid dalam biasa. Itu Duyuran dari geng Tianji, atau geng Putra Surga. Duyuran adalah salah satu ahli terkenal di antara murid spiritual. Aku tidak menyangka dia muncul sekarang. Sementara itu, dari arah barat, sekelompok orang lain juga datang dengan sikap agresif. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan wajah kemerahan dan bibir merah delima, terlihat sangat menawan dan anggun. Itu Liu Fangyu dari geng Liu Men. Dia adalah tangan kanan Liu Kaiyuan, salah satu murid spiritual, dan mengelola kelompok murid dari geng Liu Men. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Saat ini, semakin banyak sosok muncul lagi, berkumpul di sekitar arena. Dua pemimpin dari masing-masing kelompok itu terlihat sangat tegas dan penuh niat membunuh. Fang Shicheng, Yuan Gang. Pendiri geng Fang Yuan dikabarkan akan segera memasuki alam spirit WL dan dipromosikan menjadi Lingzi. Dua orang ini, kenapa mereka ada di sini? Lingzi, murid spiritual, murid dalam, dan murid luar dipilih secara berlapis-lapis di Akademi Dewa. Lingzi semuanya adalah ahli di alam spiritual. Sedangkan murid spiritual memiliki kekuatan di tingkat spirit platform.
Murid spiritual dan murid Lingzi dapat dikatakan sebagai simbol kebesaran Akademi Dewa. Setiap murid spiritual dan Lingzi yang keluar dari Akademi Dewa, di masa depan akan menjadi sosok besar yang terkenal di Kekaisaran Beiming. Saat ini, orang-orang ini muncul dengan sikap agresif. Sepertinya situasinya tidak akan berjalan baik hari ini. Du Yuran, Liu Fangyu, Fang Shicheng, Yuan Gang, apa yang kalian lakukan di sini? Tetua Laihuo berkata, sebagai murid spiritual, mengapa kalian tidak berlatih dengan baik di Akademi Dewa? Apa yang kalian lakukan di sini? Lapor kepada Tetua Laihuo. Du Yuran berkata dengan sopan, saya mendengar bahwa dalam ujian murid pelataran dalam kali ini, seseorang membawa penjaga alam spirit WL, membantai semua lawan, dan berhasil masuk ke peringkat 10 besar. Murid sangat tertarik, jadi saya datang untuk melihat. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat itu langsung menjadi tegang. Saat ini, Tetua Laihuo terkejut diam-diam. Para tetua baru saja menerima berita ini, tetapi para murid dari geng Tianzi sudah mengetahuinya lebih dulu dan langsung datang. Orang-orang ini, dalam akademi ini, mereka benar-benar sudah berakar kuat. Saat ini, kekuasaan Lingzi di Akademi Dewa bahkan lebih tinggi dari para tetua mereka. Ini bukan pertanda baik. Masalah ini akan ditangani oleh para tetua yang hadir. Kalian tidak perlu khawatir. Tetua geng Changdong juga mengerutkan kening saat ini. Para murid mendapat berita lebih cepat dari mereka dan datang dengan begitu banyak orang. Ini benar-benar kurang ajar. Saat ini, Du Yuran tertawa lagi dan berkata, bagaimana mungkin seorang murid berani melewati batas wewenang? Masalah ini tentu saja akan ditangani oleh para tetua yang berwenang. Saya hanya ingin melihat siapa yang begitu berani melakukan hal seperti ini, dan tidak takut mati. Meskipun Du Yuran mengatakan ini di permukaan, matanya terus menatap Qin Yang. Dia sudah menerima informasi bahwa dalang di balik semua ini adalah Qin Yang. Dan anak ini, dalam waktu hanya 1 bulan, secara ajaib mencapai level 9 alam laut spiritual. Itu benar-benar sulit dipercaya. Menentang geng Tianzi di Akademi Dewa, hanya akan berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Liu Fangyu dari geng Liu Men, serta Fang Shicheng dan Yuan Gang, 2 pendiri geng Fang Yuan Hui, juga tetap diam dengan ekspresi dingin. Saat ini, suasana menjadi semakin tegang. Jin Yilei membuka mulutnya dan berteriak, benar. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Qin Yang, keluar! Teriakan Jin Yilei di tingkat keempat alam jiwa mengejutkan beberapa murid alam laut spiritual. Kepala mereka bergetar, dan telinga serta hidung mereka bergetar karena tekanan. Namun, di tengah arena, Qin Yang tetap berdiri dengan tenang, tidak bergerak. Qin Yang, aku memanggilmu, kenapa kamu tidak menjawab? Saat ini, Jin Yilei menaikkan suaranya lagi. Memanggilku? Qin Yang berkata, ada apa, tetua? Aku menyuruhmu keluar, apakah kamu mendengar? Jin Yilei berteriak marah. Orang ini, hanya seorang murid alam laut spiritual, masih berani berpura-pura tenang di sini. Oh, aku mendengarnya. Qin Yang berkata dengan tenang, satu tangan di belakang, dan yang lain di depan. Hanya saja, tetua Jin, seorang murid hanya bisa berjalan, tidak bisa keluar. Kalau tidak, mungkin Anda bisa menunjukkan bagaimana cara keluar. PFFFT. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara tawa kecil dari bawah panggung. Qin Yang ini, sudah sampai di titik ini, masih berani bercanda dengan tetua Jin. Kurang ajar. Jin Yilei langsung murka. Qin Yang. Patriark Laihuo juga berpura-pura marah dan berkata, Tetua Jin adalah seorang tetua tingkat keempat alam jiwa. Jika beliau bertanya kepadamu, kamu harus menjawab dengan sopan. Aku sudah menjawab dengan sopan, tapi tetua Jin juga seharusnya bertanya dengan sopan bukan? Kamu. Di hadapan banyak orang, Jin Yilei tidak mungkin langsung membunuh Qin Yang. Dengan menahan amarahnya, dia bertanya, aku bertanya padamu, apakah ada seorang ahli alam spirit WL di dekatmu yang membantumu merampas poin dari murid lain selama ujian? Bisa iya dan bisa juga tidak. Saat ini, Qin Yang berkata dengan santai, memang ada ahli di alam spirit WL, tetapi aku tidak berbuat curang. Apa? Qin Yang malas menjelaskan lebih jauh dan menjentikkan jarinya. Bang bang bang. Terdengar suara langkah kaki berat.
Ini boneka. Qin Yang berkata, aku menemukan tanaman teratai safir di area ujian dan mendapatkan biji teratai safir. Kebetulan aku bertemu dengan boneka ini, jadi aku membawanya bersamaku. Biji teratai safir. Mendengar ini, napas semua orang menjadi lebih cepat. Ini adalah barang yang sangat berharga. Saat itu, Suse dan Ziwe ingin membunuhku dan merebut biji teratai yang kudapatkan dengan susah payah. Jadi aku membiarkan boneka ini membunuh mereka. Kemudian, orang-orang ini masih tidak menyerah, jadi aku merampas poin mereka. Qin Yang berkata dengan tenang, pertama, aku tidak berbuat curang dengan memanggil ahli luar alam spiritual untuk membantuku. Ini adalah boneka yang kutemukan. Mengendalikannya adalah bagian dari kekuatanku. Kedua, tidak ada aturan akademi yang melarang merebut poin murid lain kan? Begitu kata-kata ini keluar, Jin Yilei terdiam. Matanya tertuju pada boneka hitam misterius itu. Boneka macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan dan kultivasi di alam spiritual? Tetua, dia mengakui bahwa dia membunuh seseorang. Qin Yang mengabaikan aturan akademi dan membunuh rekan-rekannya. Dia pantas mati atas kejahatannya. Setelah mendengar ini, banyak orang mulai berdiskusi. Qin Yang langsung menatap Tai Fei dengan ekspresi seperti melihat orang bodoh dan berkata, jadi, jika seseorang ingin membunuhku, aku harus diam dan membiarkan mereka membunuhku? Kurang ajar. Jin Yilei langsung berteriak, kamu bilang mereka ingin membunuhmu, siapa yang bisa membuktikannya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Aku. Ye Ziqing melangkah maju. Aku juga. Lu Xuan juga maju. Qin Hai, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu pun maju. Itu tidak bisa diterima. Tai Fei mendengus, mereka semua dilindungi oleh Qin Yang, tentu saja mereka akan membelanya. Ekspresi Jin Yilei menjadi dingin. Masalah ini sudah jelas. Tetua Song Fengyu berkata, Qin Yang menggunakan boneka ini untuk membunuh murid lain dan mencuri poin mereka. Ini tidak adil. Aku usul agar dia langsung dihukum mati sebagai hukuman bagi pengkhianat seperti ini. Aku setuju. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.